Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ketemu lagi dengan saya di channel Jagomatic. Seperti yang teman-teman ketahui, profesi seorang mekanik adalah membantu bermacam-macam permasalahan motor konsumen yang datang ya. Namun pada video kali ini saya kedatangan satu motor Vario 125, di mana kendala motor ini adalah oli keluar ke ruang spool magnet ya. Jadi olinya bukan sekedar keluar ya teman-teman, tapi muncrat mengalir ke bagian spool magnet sehingga spool magnetnya dipenuhi oli ya. Seperti yang teman-teman lihat di awal video tadi, kalau olinya itu banjir di ruang spool magnet ya. Jadi ini untuk radiatornya saya sudah buka ya teman-teman. Sekarang tinggal buka bagian penutup mesin sebelah kanan ya. Kita copot baut 10-nya menggunakan T10 ya teman-teman. Di situ ada 4 baut, jadi semuanya pakai T10. Setelah baut T10-nya dibuka, kemudian baut pengikat spoolnya kita pasang lagi ya teman-teman. Setelah dipasang, kemudian kita tarik baut tersebut menggunakan palu atau menggunakan tang ya teman-teman. Kalau saya menggunakan palu karena lebih cepat ya, kalau menggunakan palu. Kemudian kita tarik keluar saja. Setelah ditarik keluar, kita akan ganti seal magnetnya teman-teman ya, karena yang paling rawan terjadi kebocoran itu di bagian seal magnet ya. Untuk seal magnetnya ini kita sudah buka ya teman-teman, ini yang lama, dan oli keluar dari sini ya teman-teman, dari pinggiran seal magnet ini. Jadi olinya muncrat lewat sini. Biasanya terjadi seperti ini karena seal magnetnya udah terlalu lama ya, udah kaku, dan ini kita proses mengganti seal magnet yang baru ya. Caranya gampang saja teman-teman. Untuk mengganti seal magnet yang baru ya teman-teman, tinggal paskan saja ke posisi yang lama, pasang di tempat posisi yang lama, terus ditekan-tekan pakai tangan. Setelah ditekan, kemudian kita ketuk sedikit pakai palu ya teman-teman. Setelah seal magnetnya selesai dipasang, jadi penutup keringkasnya kita pasang lagi ya teman-teman. Itu penutup mesin bagian kanan kita pasang lagi. Setelah dipasang, setelah masuk, setelah presisi semua, kita pasang lagi baut 10-nya. Di situ ada 4 baut 10, kita pasang menggunakan T10 ya. Kita kencengin pakai T10 yang bagian depan, terus di bagian bawah kita kencengin semuanya ya. Kita kencengin karena itu penutup crankcase ya. Jadi kalau itu nggak kenceng, nanti olinya bisa keluar lewat pinggiran baut itu ya teman-teman. Kalau misalnya di bagian seal magnetnya sudah bagus, tapi di bagian pinggirannya tidak rapat, tidak kenceng, maka olinya akan tetap keluar dari situ ya. Jadi setelah penutup keringkasnya dipasang, kita pasang lagi spoolnya ya. Itu di tengah spool itu ada 3 baut. Baut L6 ya. Jadi kita kencengin 3 baut pengunci spool tersebut menggunakan kunci L6 sampai kencang ya teman-teman. Kita kencengin semuanya. Kalau udah kencang, kalau masih kurang kencang juga kita pakai T ya. Jadi ujung kunci L-nya itu kita sambung pakai T ya, supaya kencengnya bisa maksimal ya teman-teman. Jadi kalau pakai T tersebut kita bisa berleluasa mengukur kencengnya sampai mana ya. Jadi bisa dikira-kirakan sendiri ya untuk kencengnya itu teman-teman. Kalau sekiranya udah kencang, nggak usah dipaksa ya teman-teman, karena spool itu tidak bergerak. Jadi sekalipun tidak terlalu kencang itu nggak bermasalah ya. Setelah baut spoolnya dipasang, kita pasang baut penahan kabelnya ya. Untuk baut penahan kabel spool itu ada 2 teman-teman ya. Dua-duanya menggunakan baut 10. Jadi kita kencengin menggunakan T10 ya teman-teman. Jadi 2 baut atas bawah kita kencengin pakai menggunakan T10 ya. Setelah itu kita pasang baut penahan CKP-nya menggunakan kunci L6 ya teman-teman, ada di bagian bawah posisinya. Setelah itu selesai, kita pasang magnetnya. Setelah magnetnya dipasang, kita pasang baut pengunci magnetnya menggunakan shock 17 ya. Kita gunakan impact
supaya maksimal. Dan ini motornya kita sudah nyalain ya teman-teman, dan motor sudah nyala. Kita sambil mengecek olinya masih keluar apa enggak. Karena olinya sudah enggak keluar, maka kita lanjut ke pemasangan kipasnya ya, menggunakan mata shock 10. Kita kencengin pakai impact ya teman-teman. Setelah itu kita pasang radiatornya. Pemasangan radiator ini kita perlu hati-hati ya teman-teman, karena di situ di saluran air yang masuk dengan yang keluar dari radiator itu rawan pecah ya teman-teman, rawan patah. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika masang radiator ya, apalagi di bagian T-nya ya, di bagian T, di selang T-nya itu rawan sekali pecah ya teman-teman. Jadi setelah dipasang semua radiatornya, kita pasang baut 10-nya, penahan radiatornya ya teman-teman, menggunakan T10 juga. Setelah bautnya dipasang, jangan lupa dikencengin ya teman-teman, sampai betul-betul kencang menggunakan T10. Nah, setelah betul-betul kencang, sudah kencang semua, kita pasang penutup pembuangan radiator ya. Kita pasang dulu sebelum dipasang air radiatornya. Nah, setelah semuanya selesai, penutup pembuangan radiatornya, tutupnya udah dipasang kembali. Kemudian kita isi air radiatornya ya teman-teman, karena tadi air radiatornya udah kebuang semua, karena diturunin tadi radiatornya ya, jadi airnya harus dikuras dulu. Setelah radiatornya kita isi ya teman-teman, kita coba nyalain mesin ya teman-teman. Ini kondisinya mesin sudah nyala ya, karena kita lagi ngetes ya, apakah olinya masih bocor keluar dari bagian magnet apa sudah normal ya. Jadi kalau sudah normal, kita akan lanjut ke pemasangan penutup radiator ya teman-teman. Jadi sebelum penutup radiatornya kita pasang, kita akan pastikan dulu apakah kondisi motornya betul-betul normal apa masih belum normal ya. Karena terkadang ketika kita pasang radiator, setelah selesai dipasang semua, ternyata masih ada kebocoran di bagian selang-selang radiatornya, karena di sana banyak sekali bagian komponen-komponen yang rawan ya, yang rawan seperti kebocoran dan lain-lain. Ini untuk kondisi motornya ya teman-teman. Untuk kondisi kebocorannya yang di bagian seal magnet tadi udah selesai ya, udah normal. Radiatornya, untuk sirkulasi air radiatornya juga normal, tidak ada kebocoran. Maka kita langsung tutup saja pakai tutup radiatornya. Di sana menggunakan T8 ya, menggunakan T8 karena bautnya baut 8 teman-teman. Jadi motor ini sudah betul-betul normal, dan owner motornya juga senyum-senyum ya, sudah senyum-senyum melihat motornya sudah selesai, dan mungkin bahagia ya, karena yang sebelumnya olinya itu tiap 1 minggu diganti, sekarang permasalahannya sudah teratasi ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang punya motornya kendalanya sama seperti ini ya, sering olinya cepat habis atau bocor lewat sisi sebelah kanan ya, sisi sebelah kanan bagian radiator atau mesin bagian kanan, bisa jadi kekurangan kebocoran di bagian hasil magnetiknya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like,